Udah di play? Belum? Ya. Udah, aku udah ini. Oke, 3, 2, Selamat datang di konten belajar musik bersama Remove. Kali ini kita udah kedatangan Nita dari Remove 20, pengurus juga dari Sosio 20. Swadaya ya. Apa? Oke, garing ya. Di sini kita akan karena sama Nita ya, nggak mungkin kita belajar selo atau belajar biola, kecapi, nggak mungkin. Kita mau belajar vokal. Sebenarnya nggak belajar banget sih, cuma Sharing nggak ya? Sharing tentang. Karena kebetulan Nita kan berpengalaman banget dalam bidang menyanyi gitu. Jadi langsung aja mungkin di video ini kita mau ngomongin tentang Apa nih? pernafasan dalam bernyanyi. Oke. Mungkin aku mau tanya deh, teknik pernafasan apa buat nyanyi tuh ada apa aja dan gimana aja gitu. Oke, ini kita sharing-sharing aja ya. Kayak aku kasih penjelasan buat teman-teman. Jadi teknik pernafasan itu secara umum nih, Wid, secara umum ini ada 3. Yang pertama ada pernafasan bahu, dada, sama diafragma atau pernafasan perut. Ini perlu dijelasin kan? Perlu dong. Oke. Jadi kalau pernafasan bahu ini sebenarnya kayak kita ngomong biasa nih, ini aku ngobrol sama kamu kan, kita ngomong kan nggak nahan nafas ya. Nah, jadi nafas natural lah bahasa gampangnya kalau nafas bahu itu nafas natural. Tapi kalau misalnya nafas dada adalah ketika coba Wikan tarik nafas. Nah, ini namanya nafas dada, terus ditahan itu nafas dada. Tapi kalau nafas diafragma ini nafas yang memang tekniknya itu paling dipakai buat nyanyi gitu sih. Kenapa? Kenapa? Karena nafas diafragma ini sebenarnya nafasnya apa ya, bahasa gampangnya itu nafas yang paling kuat sih sebenarnya. Jadi kita tarik nafas, kita tahan nafas di perut. Nah, nafas diafragma ini berpengaruh pada artikulasi kita bernyanyi, terus power yang dikeluarin, terus habis itu jadi ibaratnya kita tuh vokalnya lebih jelas gitu sih. Gampangnya gitu ya. Kita nggak usah bahas terlalu pakai bahasa teori lah ya. Bahasa yang gampang diingetin aja. Berarti kalau maksudnya kalau pakai pernafasan lain itu tidak akan semaksimal diafragma. Nah benar, bukan nggak bagus ya, tapi hasilnya bisa lebih maksimal pakai diafragma. Kalau penerapannya gimana? Soalnya kan kita nggak terlalu notice gitu ya, perbedaan antara nyanyi pakai nafas dada sama nyanyi pakai nafas diafragma. Sebenarnya mungkin kalau buat anak-anak band kayak Wikan nih, anak band kayak teman-teman vokalis band nih gitu tuh sebenarnya mungkin jarang yang pakai nafas diafragma ya. Karena ini kebanyakan dipakai buat anak-anak paduan suara. Jadi kadang paduan suara kan ada lagu-lagu klasik gitu-gitu kan yang butuh nafas panjang, butuh olah vokal yang suaranya lebih bulat gitu. Jadi itu dipakai buat kebanyakan anak-anak yang nyanyi di paduan suara gitu-gitu atau di chamber lain sebagainya. Nah, cara penerapannya adalah gini, kalau kita tarik nafas biasa kan ketahannya yang keangkat dada dan bahu, tapi kalau diafragma adalah dada dan bahu diam, tapi perutnya nonjol. Ini sebenarnya karena perut sudah buncit ya, jadi udah tonjol duluan, jadi kayak gini. Nah, jadi perutnya itu kerak. Jadi selama kalian nyanyi pakai diafragma itu pakai hidung bisa. Oh, emang bisa. tariknya pakai hidung, tapi ketahannya di sini. Jadi selama nyanyi itu, selama perutmu masih keras, artinya nafas diafragmamu itu masih jalan. Masih jalan betul. Tapi kalau misalnya kamu ini kan lama-lama nafas kita habis kan, nah, nanti perutnya kan otomatis luntur lagi ya biasanya. Tapi kalau selama keras, berarti dalam artian itu nafas diafragma kita itu masih masih tahan gitu, masih dipakai. Jadi kan ini aku mau pakai diafragma, tapi lama-lama turun, jadi tuh powernya turun juga. Itu kayak ibaratnya kayak apa ya, parabola. Kita hanya dari belakang ke depan. Nah kalau misalnya nafas diafragmanya habis, otomatis suara kita meloyok. Berarti tapi maksudnya apakah Sebenarnya kalau perbedaannya tuh sebenarnya nggak dibilang nggak kelihatan banget ya juga enggak, cuman ada. Yang benar-benar kenapa sih harus pakai diafragma ketimbang pernafasan lainnya tuh? Karena kayak yang aku bilang tadi, powernya itu lebih berasa. Jadi kayak kalau misalnya aku nyanyi biasa ini, perjalanan malam itu, kalau misalnya pada diafragma ini, perjalanan apa ya, vokalnya yang keluar itu. Boleh deh,
padat, bulat, dan artikulasinya jelas. Jadi kenapa lebih dipakai nih pernafasan diafragma daripada pernafasan yang lainnya gitu. Cuman kalau aku sendiri ini bukan berarti aku nggak pakai pernafasan diafragma, tapi kadang kan lupa ya teknik pernafasan itu aku kudu pakai yang mana. Nah itu cara ngebiasainnya gimana sih? Pasti kan karena kita ya biasa pakai ya nafas bahu, nafas dada buat sehari-hari gitu. Kalau buat nyanyi gimana? Biar terbiasa, ya gini nih, kalian ya dengan ya bisa nonton video kita ini, Bek. Betul. Bener, nonton Ingat-ingat video ya? kita. Iya, ingat-ingat. Tapi kadang nggak ingat karena kebiasaannya ya ngomong nyanyi Nah, pakai itu pernafasan dada. pentingnya ada kepelatihan ya. Kita latihan banyak nih, latihan vokal kan jadi meskipun latihan bem meskipun latihan band kan maksudnya ada yang nyanyi juga. Bener. Jadi kita nggak latihan gitar doang, bass doang, Yes. doang. Nyanyinya kan juga penting karena ya itu yang didengar sama kita juga gitu kan. Dan mungkin ini aku kalau nangkep poin dari kamu mungkin ketika sebenarnya kita udah berusaha maksimal banget di pernapasan dada gitu. Sebenarnya masih bisa dimaksimalin lagi pakai pernapasan diafragma gitu. Bener banget gitu ya. Jadi kayak kan gimana sih bahasa gampangnya ya kamu pakai nafas dada aja enak, gimana pakai diafragma yang memang teknik pernafasannya itu benar. Lagi ya. Jadi biar kita terbiasa sih latihan ya. Latihan. Harus latihan. Jadi jangan pentingin alat latihannya jangan yang gitar gitu. Maksudnya kita lihat juga yang mungkin sekiranya kalau vokal kan mungkin selama ini ya semua orang memang bisa nyanyi, cuman dengan teknik yang benar nggak semua orang bisa. Betul. Dan bahkan orang yang mungkin tidak setalented orang-orang yang bisa nyanyi lain itu, kalau mau latihan bisa ya. Bisa. Pernapasan diafragma. Jadi sebenarnya semua orang itu bisa nyanyi. Nih guys, semua orang itu bisa nyanyi, cuman memang mungkin yang enak didengar itu sebagian orang dengan berkat ibarat pelatihan yang baik. Nah tadi kan udah nih kita tanya-tanya dan belajar lah soal basic dari pernapasan, terus kita tahu bahwa pernapasan diafragma itu yang paling oke buat nyanyi gitu. Sekarang aku pengen tahu nih untuk tips lah dari pernapasan diafragma kalau misal digunakan untuk nada-nada tinggi yang mungkin susah gitu ya untuk dijangkau pakai teknik pernapasan lain gitu, itu gimana? Aku mungkin kasih contoh dulu ya gini. Jadi kalau misalnya nafas sebenarnya nada tinggi pakai nafas biasa itu masih bisa ya. Jadi kayak misalnya kamu nyanyi, misal aku ambil satu nadanya, itu pun pakai nada tinggi, tapi aku pakai nafas bahu. Kalau pakai nafas dada gitu, kedengeran gitu lebih halus. Tapi kalau pakai diafragma bedanya di sini adalah vokal yang aku keluarin bisa lebih bulat dan suaranya itu lebih dalam gitu. Gitu. Sebenarnya nggak kelihatan bedanya, cuman berasa sih sebenarnya. Jadi kayak kalian itu nyanyinya kayak Nggak susah juga ya, lebih gampang jadinya. Nah iya benar. Jadi kalau misalnya terbiasa itu kalian bisa lebih enteng sebenarnya pakai nafas diafragma ini. Karena nyanyi itu nggak susah. Nyanyi nggak susah. Dan bermain gitar kan enakan nyanyi kalian. Betul. Setuju. Dan bermain gitar ya enakan nyanyi. Jadi kayak maksudnya teman-teman nih jangan nganggap nyanyi pakai teknik susah nih, nyanyi harus pakai nafas yang gini-gini ribet, lagian kita nyanyi biasa juga bisa. Ya memang semua orang bisa ya nyanyi ya, pakai nafas apapun juga bisa. Cuman maksudnya selagi kita tahu apa yang bener nih, ya udah dipakai gitu. Benar. Dan itu juga bakal ya yang pasti bakal bikin nyanyi kalian atau belajar alat musik kalian, belajar apa ketika kalian tahu teorinya, tahu apa yang benar gitu. Itu bakal memudahkan kalian juga. Betul, jadi lebih bagus juga ya. Yes. Apalagi ya terakhir tips kali ya. Oke, buat tips and trick sebenarnya ini sih kayak yang udah aku bilang dari tadi, kayak maksudnya banyakin latihan aja teman-teman. Jadi oke lah kita nyanyi enak nih pakai nafas apapun senyamannya kita ya. Cuman kan barangkali di sini ada teman-teman yang vokal yang bakalan ikut lomba apapun nanti gitu kan, kita bakalan nafas diafragma tuh benar-benar kepake banget. Jadi kayak maksudnya banyakin latihan aja. Jadi kalau misalnya cari tempat di mana kalian bisa berproses lah ibaratnya. Mungkin di Remove nanti bakalan ada pelatihan tentang vokal gitu kan, manggil vokal dari yang orang-orang lain yang memang berpengalaman lebih tinggi gitu loh. Jadi di Remove tuh kita dapat teknik, teori dan pengetahuan lain sebagainya. Jadi kita nggak cuman
senang-senang aja ya. Betul. Kita dapat pengalaman dan juga apa sih prestasi lah. Ntar kita niatnya untuk pelatihan selanjutnya vokal kita Erwin Gutawa sih. Erwin Gutawa. Erwin Gutawa. Kalian latihan choir. Udah gitu sih Wik dari aku. Semoga Semoga kita semua sehat. ya. Iya. Mungkin itu dulu buat vokal bagian pernafasan. Mungkin bakal ada video-video pelatihan vokal lainnya dan pasti bakal ada alat musik lainnya, gitar, bass, sasando, Kecapi, harpa. Enggak. Soalnya Itu. anak remove multi talent ya. Multi talent semua, multi instrumental juga. Yes. Instrumental. Jadi buat kalian yang mau belajar Yes. tentang atau kalian pengen belajar tentang apa gitu, mungkin bisa kasih tahu ke teman-teman remove, ini aku pengen belajar teknik vokal, whistle atau apa gitu, nggak apa-apa. Diajarin sama Wikan. Enggak. Nah, nih barangkali pengen belajar apa gitu ya tentang vokal, gitar atau keyboard apa, komen aja lah ya. Siapa tahu dia mau belajar nyinden. Nah, benar. Jadi siapa yang ngajarin? Ya ada ntar gampang. Nanti kita cariin orang profesional ya. Siap. Udah. Oke. Sampai jumpa di konten belajar musik bareng Remove selanjutnya. Bye. Dadah.